saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Sebenarnya agak sedikit gugup sih ya maju ke depan ini. Dan ini pertama sekali saya memberikan kesaksian hidup. Saya disuruh untuk bersaksi gitu ya. Kalau udah menyangkut kesaksian, sebenarnya ada banyak banget kesaksian yang saya siap gak dengerin setengah jam? Ya, apa 1 jam? Ya, saya berusaha untuk Enggak apa-apa, setengah jam juga. Tenang. Ya, lanjut. Jadi saya anak pertama dari bapak mama saya. Saya punya adik cowok, dia juga sekolah teologi. Dia ambil jurusan guru agama gitu. Baru mulai loh. Dulu sebenarnya saya sudah berusaha untuk ngajar di sini. Tapi saya nggak mungkin memaksa dia juga punya kehendak bebas. Sama seperti saya juga, saya punya kehendak bebas. Jadi dari kecil saya sama adik saya itu sama adik saya cowok itu saya dirawat sama nenek. Saya dirawat sama nenek karena papa mama saya pisah. Kayak baju apa? Siapin. Pokoknya kalau banyak ya gitu. Lanjut. Udah. Jadi saya itu sangat sudah merawat kami dari kecil. Saya waktu itu sekitar umur 4 atau 5 tahun. Adik saya masih umur 2 tahun. Papa mama saya bisa. Dan saya dulu diambil sama mama saya, tapi kakek saya sama nenek saya mereka memenangkan perkara asuh. Dan akhirnya saya sama adik saya dirawat sama nenek saya, sedangkan bapak saya mereka di seberang itu di Medan, dan mama saya juga di seberang di Pekanbaru di daerah Sorek, punya keluarga sendiri. Bapak saya juga punya keluarga sendiri. Jadi nenek saya sudah anggap kami seperti anaknya sendiri. Jadi sejak saya masuk SMP, om saya juga sudah selesai kuliah dari Jakarta, dia balik ke Nias, dia merintis jemaat. Terus nenek saya juga sudah mulai sakit-sakitan, kakek saya sudah lama meninggal, dan akhirnya om yang akan melanjutkan biaya sekolah kami. Jadi kadang-kadang aku di rumah nenek, kadang juga diambil sama om karena nggak jauh juga tempatnya, bisa jangkau. Kadang di rumah tante juga.
karena saya sudah remaja, sudah bisa nyuci piring, nyuci pakaian, kerja di rumah gitu. Jadi mereka suka ambil saya untuk bantu-bantu mereka. Setelah itu, selama saya remaja, saya memang nakal. Saya suka marah, bahkan saya suka maki-maki orang kalau orang bully saya. Karena kalau di kampung tempat saya, seperti kasus seperti saya, biasanya mereka suka bully, suka omongin yang enggak gitu. Jangankan anak tetangga bully saya, bahkan kadang-kadang sepupu saya mereka suka bilang kalau saya minta uang, suka ukit-ukit orang tua saya, bilang kenapa kamu minta-minta sama nenek juga nggak tahu diri, kamu minta sama bapakmu sama mamamu gitu kan. Udah kadang saya sedih, terus saya teriak, saya maki-maki lah, apalah, saya lempar-lempar barang sama mereka. Makanya saya nakal waktu itu, saya suka dimarahin juga. Dan akhirnya ya saya juga dididik sama nenek saya, sama om saya, sama orang tante saya. Mereka juga sayang sama saya. Kalau misalnya saya butuh apa-apa, mereka beliin. Dan yang penting mereka, asalkan saya nurut, kalau saya suruh ini, dan saya nurut, mereka akan nanti beli. Mungkin apa gitu kebutuhan saya mereka kasih. Dan setelah itu orang tua saya, bapak saya waktu itu diminta pulang ke Nias. Saya waktu itu SMP kelas 2. Mereka pulang ke Nias, dan di Nias mereka selama 1,5 tahun kalau nggak salah ya. Jadi dia bawa istrinya orang Batak, dan bapak saya juga memang karena dari kecil dia nggak dekat sama saya juga nggak dekat sama dia, jadi saya nggak terlalu menganggap dia. Dan ditambah lagi dulu mama tiri saya itu juga nggak perhatikan saya, beda-beda kasih sayang gitu. Bapak saya juga nggak bela saya, dan akhirnya saya suka marah-marah setiap masalah, suka berantem tiap hari, nggak ada rasa damai gitu di rumah. Akhirnya saya berhenti sekolah. Jadi saya berhenti sekolah. Waktu itu saya lari nggak tahu, saya lari ke Gunung Stoli dulu. Nenek saya bilang sama saya, kamu ke rumah orang tantemu dulu berapa hari ini aku kasih uang ongkos kamu. Tapi aku pakai uang itu untuk melarikan diri, bukan di rumah tante aku. Akhirnya saya lari ke Gunung Stoli, dan saya beberapa minggu di Gunung Stoli saya kerja sama orang di situ, dan ketemu orang yang lagi cari-cari orang yang mau kerja di Medan sama anaknya lagi jualan di Medan gitu, jualan di pasar-pasar seperti pasar yang biasa kita belanja tiap pagi. Jadi saya diminta bantu, ya udah saya ikut aja. Tanpa pemberitahuan, saya diam-diam aja. Karena saya pergi keluarga nenek saya sampai sakit-sakit, nggak tahu kabar saya, dan dia nyalahin bapak saya gitu. Akhirnya saya di Medan selama 1 bulan kerja. Sebenarnya di satu sisi saya juga takut saya dibawa sama orang yang jahat juga. Tapi untung aja saya dibawa sama orang yang baik. Akhirnya saya kerja 1 bulan di situ.
Terus saya bilang saya mau beli HP, saya mau hubungi orang keluarga saya. Akhirnya saya dibeliin HP dan menghubungi keluarga saya. Yang pertama kali saya hubungi adalah om saya yang selalu perhatian sama saya. Dia lagi ada di Medan waktu itu, dan akhirnya saya bilang saya di sini, saya langsung dijemput. Om saya minta sama kakak di tempat saya kerja itu untuk ini saya harus diambil dan diceritain semua masalah aku sama orang kakak itu, dan orang kakak itu juga bilang kami tak tahu kalau dia itu melarikan diri dari rumah. Jadi saya dibawa sama om aku dan aku bilang aku kerja di Medan aja. Waktu itu saya kerja di restoran vegetarian, saya kerja selama 6 bulan di situ. Dan om saya ini selalu bilang harus balik ke Nia sekolah. Om saya ini yang pendeta, saya bang sama aku, dia yang memperjuangkan aku sekolah. Saya sebenarnya waktu itu aku nggak mau lagi sekolah. Saya bilang, udah aku kerja aja lah di sini. Saya bilang, aku nggak mau ketemu sama orang bapakku. Saya malu juga di kampung. Terus om saya berusaha sampai dia bilang, nenek kamu tuh sakit di ini ya, kamu gak sayang sama nenekmu. Katanya kamu sayang sama nenekmu, jadi pulang, kamu lihat nenekmu dulu. Sampai dikasih alasan nenek saya sakit, akhirnya saya pulang aja lah, saya lihat nenek saya. Taunya bapak sakit saya ini daftarin saya ke sekolah. Dia bilang kamu harus sekolah, kalau kamu gak sekolah kamu akan semakin diomongin orang, kamu nggak bisa merubah nasib kamu, kayak gitulah. Kalau kamu nggak sekolah, kamu sama aja sama yang di kampung-kampung itu. Kamu sama aja seperti orang-orang yang kerja di ladang gitu kan. Jadi om saya itu berusaha untuk saya supaya sekolah. Ya udahlah saya sekolah, jadi om saya yang tanggung semua biaya waktu saya SMP dan SMA. Dan saya pun akhirnya saya pergi di kesini, om saya juga yang kirim. Singkat cerita, orang tua saya juga udah nggak ada lagi di kampung, mereka sudah balik ke Seberang. Jadi makanya saya setuju sama om saya pulang ke Nias, lanjutkan sekolah lagi. Akhirnya tamat SMP, SMA. Waktu tamat SMA, yang memperkenalkan GBA Grafe, yaitu penginjil Aris di Surabaya. Beliau waktu itu khotbah di tempat om saya, di tempat sekolah saya. Waktu itu Natal sekolah. Saya juga udah di situ pas tamat SMA. Akhirnya Pak Aris ini kasih bawa ini formulir sekolah ini, pendaftaran mahasiswa-mahasiswa baru. Jadi waktu itu kami ada banyak. Saya juga sedih karena nggak semuanya kami lulus dari tempat ini. Mereka ternyata tidak sampai wisuda. Kami waktu itu ada 8 orang dari Lausa. 8 orang dari Lausa. Sebenarnya waktu itu saya bukan ke sini tujuannya, tapi saya rencana mau ke Surabaya ikut om saya yang pendeta lagi, om Syukur. Om saya itu bilang, kamu mau pilih sekolah mana di Jakarta, ikut sama yang mereka 7 orang ini, mereka berangkat minggu depan, atau kamu tunggu lagi om Syukur yang dari Surabaya. Karena om Syukur itu sering adakan KKR juga, bawa orang-orang Jakarta, orang-orang Singapura adakan KKR di
tempat saya. Saya bilang, saya juga waktu itu pikirannya aku pengen bebas lah, aku udah bosan tinggal di rumah saudara gitu kan. Kalau di Surabaya kan aku mungkin tinggal di rumahnya, mikir gitu kan, aku udah bosan lah, aku pengen tinggal di tempat yang lain yang gak ada saudara. Jadi aku pilih ikut sama teman-temanku yang kedua lagi yang mau sekolah di sini. Dan akhirnya saya sampai di sini. Waktu itu yang sangat terkesan sekali, ya saya memang sampai di Astri ini saya putar lagu-lagu rohani, lagu-lagu karismatik, saya ditegur dulu sama kakak senior. Terus saya juga merasa aneh gitu kan, kok mereka bilang ini lagu duniawi, padahal ini lagu rohani yang saya putar. Saya bilang jangan-jangan telinga kalian yang nggak bisa dengar gitu kan. Akhirnya saya juga dia ngomongin gitu karena saya nggak mau dengar kan, saya putar terus, saya mau dengar musik rohani yang biasa orang karismatik. Akhirnya, nah akhirnya saya telepon di kampung juga. Mereka bilang semangat aja, nggak anggap apa, beda-beda denominasi nggak masalah, nanti juga kamu balik ke sini nggak masalah, sudah selesai di situ. Udah saya dikirim ke Ambarawa. Nah karuku dulu 1 semester duluan daripada saya di sini, dia juga yang menguatkan saya. Dia bilang kamu harus semangat ya, kamu harus belajar, jangan banyak ini kamu dulu, jangan bilang ini salah dulu, kamu belajar dulu gitu. Sampai di Ambawang, saya orang yang paling banyak bertanya di antara teman-teman saya, suka nanya sama Taswendo waktu itu, waktu ada PA di panti, saya suka yang jadi kadang-kadang diketawain gitu kan. Ya udah saya nanya aja kan, kayak aku juga kayak sombong-sombong rohani gitu dulu gitu kan, karena dari karismatik gitu. Jadi saya banyak jelasin gitu kan, tapi aku masih belum terima. Waktu itu aku telepon di kampung, sampai orang om aku mikir jangan aku nggak tahan di Kalimantan, nggak kuat terima tantangan di sana, makanya om aku udah dinonaktifkan aja HP, jangan diangkat telepon dari Sari gitu kan. Karena saya bilang ini nggak bagus di sini, mereka jelek-jelekan gereja-gereja lain gitu kan. Saya mau pindah aja, terus om itu nggak percaya sama saya, katanya jangan karena kamu bilang kemarin kan itu hutan, jangan kamu nggak mau kerja aja itu, kamu nggak terima gitu, kamu kerja di ladang gitu kan. Ya udah, saya juga nggak disetujuin pindah. Akhirnya saya kuat aja di Kalimantan. Waktu itu kami anak pertama di Kalimantan, pertama sekali. Dan akhirnya lama-lama musuh juga adakan kelas, saya tanya-tanya terus. Ya akhirnya saya juga sudah mulai mengerti, cek Alkitab, belajar gitu kan. Iya, sebenarnya sih motivasi aku itu bukan ingin menjadi profesi yang lain juga, mau jadi apa. Saya juga memang benar-benar mau ingin jadi hamba Tuhan seperti om aku, karena aku terinspirasi sama om aku yang melayani Tuhan itu gitu. Dia om aku itu benar-benar dia berbeda dari antara keluarga aku yang lain setelah menjadi hamba Tuhan. Jadi om aku itu selalu dukung aku, kamu kalau udah selesai nanti dari sana kamu balik sini, kita buka sekolah, kamu nanti tanggung jawab, kamu nanti dukung pelayanan om di sini. Itu cita-cita om aku juga pengennya gitu waktu itu. Kalau aku selesai nanti aku bisa ikut pelayanan, orang-orang pergi ada di KKR di mana-mana gitu kan.
Intinya saya mau melayani Tuhan seperti om aku, karena om aku itu juga pokoknya dia baik banget. Saya terinspirasi sama dia walaupun pengajarannya salah gitu. Dan akhirnya setelah saya sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, sikap cerita, saya dibaptis di RBC. Udah mau 1 tahun, udah mau balik ke sini, saya dibaptis. Waktu itu kami ada banyak dibaptis. Sampai di sini saya udah mulai juga kasih artikel di media sosial, pertentangan. Akhirnya om itu mulai marah sama saya dan suruh saya pindah STT. Jadi saya udah nggak mau kan, saya nggak mau pindah ke STT lagi, yang lain lagi. Akhirnya dia marah sama saya karena gara-gara saya debat terus sama dia gini kan, ini om salah, nggak ada nubuatan, nggak ada bahasa lidah. Gitu akhirnya dia marah sekali sama saya. Ditambah lagi kalau pulang ke Nias waktu itu, jadi om saya semakin tahu kita di sini keras, nggak bisa. Saya nggak balik ke Nias lagi juga kan. Waktu itu setelah saya tamat SMA, kuliah di sini setelah wisuda, saya nggak balik ke Nias. Saya suruh pulang, saya nggak mau. Terus saya bilang ini salah, ini benar, ini yang benar gitu kan. Akhirnya om saya blokir saya di Facebook dan saya sedih sekali. Dari situ om saya ini, pendeta ini, dia nggak mau lagi ngomong sama saya. Dia nggak mau lagi cakapan sama saya. Sampai saya waktu itu pulang ke Nias sekali, saya mau peluk dia pun dia nggak mau peluk saya, dia mau jauh saya. Dia bilang, kamu datang di sini tujuannya apa? Mau mengacurkan pelayanan om atau mau tetap dukung om pelayanan? Saya bilang, nggak ada tujuan mau mengacurkan pelayanan om. Kalau gitu aku nggak mau kamu ketemu sama mereka rukun itu. Pokoknya aku nggak mau kamu pergi ke gereja mereka di sebelah itu ya. Jadi nggak boleh ketemu pun, dilarang ketemu pun dilarang. Apalagi pergi ke gereja kamu pun, kamu nggak berdampingan kan mereka. Akhirnya kamu pun juga sama penginjil Eda hubungi saya terus kan, kok kamu nggak ketemu kita gitu. Jadi 2 hari kemudian saya beranikan diri ketemu sama mereka. Saya dijemput, padahal gak jauh di pasar gitu kan, kami ketemu makan mie sop di situ. Terus saya dihubungi sama om aku. Dia marah-marah, kamu di mana? Ini lagi doa puasa. Kamu kenapa kamu tinggalin doa puasa di sini? Kamu nggak menghargai sama sekali gitu. Terus pulang kamu pulang. Terus saya diantar sama si penginjil Eder kan. Terus dia hampir dipukul gitu, ditunjuk gitu sama ada, saya panggil abang sama dia, kami ada ikatan saudara gitu, bapaknya sama kakeknya sama kakek aku bersaudara gitu. Jadi dia marah sama si Eda. Dia bilang, pendeta, apaan kamu ini kau bawa anak orang tanpa izin sama orang tua. Saya marah kan, saya bilang, saya ini bukan anak-anak lagi, saya ini udah dewasa, itu mereka itu teman-teman saya, masa saya nggak boleh ketemu mereka. Mereka itu menjatuhkan pelayanan Bapak Sakimu di sini loh. Kamu masih ikut-ikut sama mereka. Aku bilang, saya nggak ngerti maksud kalian. Ini bedakan dengan pengajaran, bedakan juga dengan keluarga dong. Saya bilang begitu. Oh, jadi kamu dukung mereka, ya udah pergi aja ke rumah mereka. Kamu nggak usah tinggal di sini malam ini. Pergi ke rumah mereka, tidur di rumah mereka. Saya bilang, ya udah, saya mau ke tempat rukun sekarang, saya mau tidur malam ini di rumah mereka. Terus nenek saya langsung teriak, angkat bicara. Sari, kenapa kamu ngomong begitu? Kenapa kamu
cuma berkeluarga, ngapain kamu pergi di rumah orang, tidur di rumah orang? Kamu dengerin Bapak Sakinu itu orang tuamu itu. Kayak gitu balasanmu setelah kamu udah sekolah ya, kata nenek saya. Akhirnya dari situ om saya memang udah nggak senang sama saya, dia nggak mau cakapan sama saya. Sampai sekarang pun ya saya masih berdoa terus untuk saya memang banyak banget mengucapkan terima kasih sama omku itu, yang mudah-mudahan Tuhan masih berikan kesempatan terus ya untuk om aku, keluarga aku bisa menerima kebenaran, walaupun kata orang itu susah banget. Kalau kok pernah bilang sama aku nggak bisa saat itu susah banget kalau mereka itu mau berubah, mau terima pengajaran kita. Tapi aku nggak pernah berhenti berdoa untuk om aku sama keluarga aku supaya mereka bisa menerima kebenaran dan bisa diselamatkan. Jadi saya sangat bersyukur sekali setelah saya mengenal kebenaran. Saya sangat bersyukur. Kalau saya review kembali hidup saya, dulu saya berpikir Tuhan itu nggak adil sama saya, tapi ternyata dengan ada banyak kesusahan, kesulitan yang saya alami, saya baru tahu ternyata Tuhan itu sebenarnya sayang sama saya, sama seperti orang lain juga yang punya keluarga, punya mama yang ini rawat mereka gitu ya. Dulu saya itu benci banget sama orang tua saya nggak mau ngurus sama mereka. Dulu mama saya dulu sempat mau ketemu sama saya, sampai saya nggak mau, sampai saya lempar dia pakai batu. Saya minta maaf sama mama saya. Saya maki-maki mama saya minta maaf. Jadi sekarang saya baru membangun hubungan sama orang tua saya setelah saya bergerak ini. Setelah saya sudah diselamatkan, saya mulai berpikir bahwa bagaimanapun mereka orang tua saya sayang sama mereka, saya mendoakan mereka begitu. Jadi saya sangat bersyukur saya bisa berada di tempat ini. Tuhan yang pimpin. Jadi di saat kita banyak menghadapi masalah, biasanya saya sering berdoa di situ. Kadang-kadang kalau misalnya nggak ada masalah, justru kita jarang berdoa. Saya sendiri merasa seperti itu. Makanya saya bilang, ya Tuhan kadang kasih kita masalah, kesusahan, biasanya karena Tuhan pimpin kita supaya lebih dekat kepada Dia. Amin. Jadi sampai di situ aja. Terima kasih juga untuk pemimpin rohani saya di sini, ada Bu Nana, Mas Simu, keluarga Pak Steven. Saya mengucapkan terima kasih banyak sudah membimbing saya di sini. Terakhir. Jadi sebenarnya ya mungkin cerita saya ini semoga teman-teman juga bisa dikuatkan. Intinya kita harus semangat ya untuk melayani Tuhan. Kita tidak boleh menyalahkan Tuhan apapun kondisi kita yang Tuhan kasih saat ini. Itulah yang terbaik untuk kita yang dikasih Tuhan izinkan, itulah yang terbaik. Amin. Terima kasih. Amin. Udah mau pulang? Kamu pulang sendiri ya?